Kali ini saya akan membahas mengenai Coordinate Management of Meaning Theory. Teori Coordinate Management of Meaning atau biasa disebut dengan CMM. Makna ini mengacu pada proses kooperatif di mana individu bekerja sama untuk menciptakan, menjelaskan, dan memahami realitas sosial mereka melalui komunikasi. Dalam CMM sendiri atau menggambarkan koordinat, bagaimana individu mengatur untuk mengkoordinasikan makna bersama dengan orang lain. Sementara manajemen menunjukkan upaya individu untuk mengelola atau mengatur interpretasi dan makna dalam komunikasi mereka sendiri. Maka, CMM menekankan pentingnya koordinasi dan manajemen dalam menciptakan makna yang bersama-sama diterima dan dipahami oleh individu dalam komunikasi antar pribadi. Lalu selanjutnya ada riwayat penemu teori. Penemu teori Coordinate Management of Meaning atau CM adalah W. Burnett, Peirce, dan Vernon Cornell. Mereka mengembangkan teori ini pada tahun 1980-an sebagai upaya untuk memahami bagaimana makna dibangun dan dikelola dalam komunikasi antar pribadi. Peirce and Cornell berpendapat bahwa individu secara aktif terlibat dalam proses menciptakan dan menegosiasikan makna melalui interaksi mereka. Melalui penelitian dan mengembangkan teori, mereka menyediakan kerangka kerja yang membantu menjelaskan komplikasi komunikasi antar pribadi dan bagaimana individu dapat bekerja sama untuk mengkoordinasikan dengan baik. Dalam Coordinate Management of Meaning Theory, ada pun teorinya, yaitu pada individu dan hubungannya dengan orang lain, serta meneliti bagaimana seseorang memberikan introspeksi terhadap sebuah pesan. Dalam metafora teater, bayangkan bahwa setiap aktor perlu mampu improvisasi berdasarkan pengalaman acting pribadinya, sambil mengacu pada skenario yang mereka miliki dalam pertunjukan drama. Berdasarkan pertimbangan ini, CMM memiliki beberapa anggapan, antara lain yaitu manusia hidup dalam berkomunikasi, manusia saling menciptakan realitas sosial, transaksinya informasi tergantung pada makna pribadi dan makna interpersonal. Jika kita tadi membahas mengenai asumsi teori, maka sekarang kita akan membahas mengenai karakteristik teorinya. Karakteristik utama dalam teori Coordinate Management of Meaning CMM meliputi fokusnya pada proses komunikasi sebagai kooperatif dan dinamis. CMM menekankan bahwa komunikasi antar pribadi adalah proses di mana individu bekerjasama untuk menciptakan makna bersama. CMM juga menekankan pentingnya konteks dalam pembentukan makna, mengakui bahwa makna dapat berubah tergantung pada bidang komunikasi dan interaksi antar individu. CMM menganggap komunikasi sebagai alat untuk membangun dan menjaga hubungan antar pribadi, di mana individu menggunakan bahasa dan tindakan untuk memahami dan merespons satu sama lain. Teori ini memiliki fungsi, yaitu sebagai kerangka kerja untuk memahami dan menjelaskan bagaimana individu mengkoordinasikan dan mengelola makna dalam komunikasi antar pribadi. Teori CMM memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana individu bekerja sama untuk menciptakan makna bersama dalam interaksi mereka. Teori CMM juga menunjukkan bahwa makna bersifat subjektif dan dinamis, dan bahwa kesalahpahaman dapat terjadi ketika individu memiliki interpretasi yang berbeda tentang makna pesan yang mereka terima. Dan selanjutnya ada kegunaan teori Coordinate Management of Meaning. Memiliki kegunaan yang signifikan dalam peningkatan kehidupan masyarakat karena membantu individu dalam berkomunikasi dengan lebih efektif dan empatik. Dengan memahami bagaimana makna dibangun dan dikelola dalam komunikasi, individu dapat menghindari kesalahpahaman, konflik, dan ketidaksesuaian yang sering terjadi dalam interaksi sosial. CMM dapat memperkuat hubungan antar individu dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berempati. Dan dengan meningkatkan kesadaran diri dan empati, individu dapat lebih memahami perspektif orang lain dan menjadi lebih toleran terhadap perbedaan sebagai mendukung. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu fokus utama dalam teori Coordinate Management of Meaning Theory. Fokus utama dalam teori ini adalah proses kooperatif dalam komunikasi antar pribadi, di mana individu bekerja sama untuk mengkoordinasikan dan mengelola makna.
CMM menekankan bahwa komunikasi bukan hanya tentang pertukaran informasi, tetapi juga tentang bagaimana individu menggunakan bahasa dan tindakan untuk membangun, menjelaskan, dan memahami realitas sosial mereka. Maka, fokus CMM sendiri mencakup kepentingan proses pembentukan makna, mengakui bahwa makna dapat berubah tergantung pada situasi dan interaksi antar individu. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu ada tujuan dari teori Coordinate Management of Meaning atau CMM. Tujuan ini adalah untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang proses komunikasi antar pribadi dan bagaimana makna dibangun dalam interaksi tersebut. Dengan proses tersebut, tujuan CMM adalah untuk membantu individu memahami bagaimana mereka dan orang lain memberikan makna pada pesan, serta bagaimana makna tersebut dapat dikelola dan dipahami dalam berbagai situasi komunikasi. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu contoh penerapan teori Coordinate Management of Meaning dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti situasi diskusi kelompok atau rapat. Dalam situasi seperti ini, individu dapat menggunakan prinsip CMM untuk memahami dan mengkoordinasikan makna dengan anggota kelompok atau peserta rapat lainnya. Misalnya, jika terjadi perbedaan pendapat atau interpretasi terhadap sebuah topik, individu dapat menggunakan teknik refleksi dan pertanyaan untuk menegosiasikan makna untuk mencapai pemahaman bersama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelemahan teori Coordinate Management of Meaning. Meskipun teori Coordinate Management of Meaning atau CMM memiliki banyak kelebihan, ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satunya ialah kompleksitas teori ini yang mungkin sulit dipahami oleh beberapa individu, terutama mereka yang tidak memiliki latar belakang dalam studi komunikasi.